Internet memang menyimpan berbagai rahasia, baik dari itu konspirasi, kasus-kasus yang misterius, sampai dengan video-video aneh yang sangat menyeramkan dan sangat sulit untuk dijelaskan. Dan pada video kali ini, kita akan membahas 5 video yang sangat aneh dan juga menyeramkan yang berasal dari internet. So, langsung kita mulai dari video yang pertama. Teman imajinasi. Jadi ada seorang ibu yang bernama Theo Lauder. Dia ini baru pindah ke rumah barunya bersama dengan putri kecilnya. Dan ketika di rumah tersebut semuanya berjalan normal, dan akhirnya ibunya ini sering menemukan putrinya ini bermain sendiri dan juga berbicara seperti berbicara ke orang lain. Dan dia mewajarkan hal itu karena dia berpikir ya mungkin ini memang salah satu aktivitas anak kecil ketika dia sedang berfantasi. Tapi lama-kelamaan dia ini menemukan keanehan terhadap kepribadian putrinya, dan dia suka menangkap putrinya ini berbicara dengan orang lain yang seperti orang-orang itu benar-benar nyata. Akhirnya dia pun menyimpulkan bahwa putrinya sepertinya memiliki teman khayalan ataupun teman imajinasi. Hey, so we are just moving in. I'm literally, it's such a mess. I'm sorry, but we're moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. Obviously, it's an imaginary friend, but it's been weirding me out. And I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down and I'm just gonna let it run and we'll see. Dengan apa yang terjadi oleh putrinya, maka dia memutuskan untuk menempatkan kamera di sudut-sudut ruangan dan merekam apa yang dilakukan putrinya di kamarnya. Dan inilah yang dia tangkap. Hey guys, this is what the camera picked up, captured, whatever, a couple nights ago. And I'm freaked out. I really don't know what to make of this. It looks beautiful and funny. What do you was doing? Do you want to play? Do you want to? Do you want to sleep? Come on, please.
Dari rekaman video yang Leo Lauders dapatkan, ia sebenarnya tidak terlalu banyak menangkap hal-hal aneh yang terjadi di kamar putrinya. Namun pada suatu malam, ia melihat putrinya ini sedang bermain dan juga lagi-lagi berbicara dengan teman imajinasinya. Namun entah apa yang mereka bicarakan, tapi tidak lama kemudian terlihat bahwa pintu di belakang putrinya ini itu terbuka dengan sendirinya. Dan jika kita bisa mendengarkan dengan seksama bahwa ada suara-suara aneh yang terdengar dari balik pintu tersebut. Dan ini tentu saja membuat Leo Lauders semakin cemas, makin khawatir dengan apa yang terjadi oleh putrinya. Apakah memang ini adalah suatu aktivitas paranormal yang dirasakan oleh putrinya? Apakah ini hanya imajinasi dari putrinya atau memang benar-benar ada sosok yang berkomunikasi dengan putrinya? Dan khayalan putrinya pun menjadi tanda tanya besar bagi Leo Lauders. Penampakan pasca gempa. Jadi pada 19 September 2017 ada sebuah gempa bumi yang melanda Meksiko Tengah yang merenggut 369 nyawa orang dan menghancurkan puluhan bangunan. Gempa ini begitu dahsyat sehingga mengakibatkan banyak warga Meksiko yang sampai saat ini masih dihantui oleh kejadian mengerikan tersebut. Namun satu peristiwa meresahkan yang terjadi selama gempa yang paling menonjol di benak masyarakat Meksiko ini adalah hancurnya sekolah swasta untuk anak-anak prasekolah dan siswa sekolah menengah. Warga sekitar melarikan diri ke tempat kejadian setelah mengetahui bahwa ada siswa yang terjebak di bawah reruntuhan. Sayangnya, konon selama pencarian dan penyelamatan, mereka tidak bisa mendengarkan suara-suara anak yang terjebak, yang teredam di bawah reruntuhan, dan juga beberapa tidak selamat dari dampak reruntuhan tersebut. Dan ini benar-benar hari yang sangat tragis untuk orang tua anak-anak tersebut. Namun demikian, ada segerombolan stasiun berita yang sempat menayangkan kejadian tersebut dan langsung menayangkan kejadian mengerikan ini di stasiun TV mereka. Dan selama tayangan itu disiarkan di TV, ternyata banyak penonton yang menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam liputan tersebut. Salah satunya adalah berita yang ditayangkan di TV Azteca. Di sini ada pemirsa ataupun penonton di rumah yang sedang menonton stasiun TV Azteca tersebut menangkap salah satu sosok yang cukup misterius, dan bahkan para penonton tersebut menyadari bahwa ini sebenarnya adalah korban yang terjebak ataupun tewas dari gempa ini. Hacer este túnel y en la parte de arriba lo están tratando de hacer desde el techo de este, digamos, como balcón. Hay socorristas tanto de la Cruz Roja como del Ejército Mexicano y del Plan Marina que están pues con los planos del edificio en mano y continúan la versión de que están muy cerca de lo que era el área de cocina y el área del comedor. Eso es lo que tenemos información. Tapi para pekerja pemadam kebakaran dan juga tim penyelamat itu memastikan bahwa di bagian itu sudah tidak ada lagi korban yang selamat. Dan ini menjadi pertanyaan besar, apakah sosok ini adalah sosok
seorang korban atau mungkin arwah dari korban yang tidak selamat tersebut. Itu semua terserah pada kalian sendiri, apakah kalian percaya ini adalah aktivitas paranormal atau memang ini hanya sebuah halusinasi. Penampakan di balik lemari. Jadi ada seorang YouTuber ataupun musisi kecil yang bernama Axel Loja yang biasa mengunggah video-video bakat musiknya di channel YouTube-nya. Namun ada satu video yang membuat para viewersnya ini benar-benar ketakutan, karena video itu berisi tentang saudara laki-lakinya yang terbangun di tengah malam dan menatap ke arah lemari. Dan di sini Axel menjelaskan bahwa video ini ditangkap oleh Axel pada tengah malam di saat mereka terbangun setelah mendengar suara-suara aneh dari dalam lemari. Dan di sini juga bisa terlihat bahwa saudara-saudara Axel ini menatap ke arah lemari dan mereka ini melihat sesuatu yang sangat aneh, sangat mengerikan dari balik kaca jendela lemari tersebut. Aquí están mis hermanos y desde hace rato se quieren dormir, pero están viendo la misma cara que yo y es lo que me temía. La verdad es lo que me temía y no sé qué hacer. No se pueden dormir. Y vean, aquí está, pero cuando yo trato de abrir, no hay nada. No hay absolutamente nada. Dan Axel pun memastikan untuk membuka lemari dan dia tidak menemukan siapapun di dalamnya. Dengan cepat bayangan yang tadi mereka lihat itu menghilang dan kamera itu benar-benar diarahkan oleh Axel untuk ke sudut-sudut ruangan yang ada di lemari tersebut. Tapi tidak bisa juga ditemukan apa yang sebenarnya tadi mereka lihat. Pada awalnya banyak viewersnya yang mengira bahwa ini hanyalah sebuah video yang diedit. Akan tetapi dia bersikeras bahwa ini memang benar-benar video asli. Dan jika kita telisik lebih teliti lagi, sebenarnya memang ini adalah video asli karena tidak ada tanda-tanda cutting di video tersebut ataupun editing yang membuat adanya sosok di balik lemari tersebut. Penyusup misterius. Video ini datang dari seorang security ataupun petugas keamanan yang sedang bertugas dan tidak sengaja menangkap sesuatu yang cukup menyeramkan di kamera handphonenya, yaitu Eric Campbell dari Tampa, Florida. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan yang memiliki gedung yang tinggi di lokasi yang tidak bisa disebutkan, dan bangunan itu sendiri diyakini sangat angker dan juga berhantu karena mereka semua yang pernah bekerja di sana suka melaporkan pertemuan paranormal dan ada kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Dan sekarang Eric sendiri tidak percaya pada kejadian-kejadian paranormal. Tapi setelah apa yang ia tangkap, setelah apa yang terjadi pada dirinya pada suatu malam saat ia bekerja pada shift malam di tempat ini, dia mungkin sudah bisa percaya. Eric dan petugas keamanan lainnya sedang berpatroli di sekitar gedung ketika tiba-tiba Eric melihat seseorang di dalam gedung. Di sana temannya memperingatkan bahwa ada bayangan ataupun ada seorang intruder ataupun penyusup di dalam gedung tersebut. Para petugas ini pun mulai berkoordinasi untuk menangkap
seseorang ataupun sesuatu yang menyusup ke dalam gedung ini. Akan tetapi ternyata mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan. Bahkan mereka pun tidak dilatih untuk menangkap makhluk seperti ini. And you see this thing? Yeah, it's still there. Okay. Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? Because I'm looking The lights down are- the hallway, and I can't see, like, I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. It just moved. It just moved. I just heard a weird noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. Seperti yang kalian lihat bahwa di sana ada seperti bayangan. Entah ini manusia ataupun apa. Akan tetapi Eric sangat begitu yakin bahwa di sana ada bayangan manusia. Dan pada titik inilah akhirnya dia menyadari bahwa ini bukan seorang penyusup ataupun ya seorang biasa yang menyusup dalam gedung, tetapi ini sesuatu yang lain. Karena Eric pun kesulitan memahami apa yang sebenarnya dia lihat. Hingga hari ini dia maupun security dan petugas keamanan yang lain itu tidak tahu siapa sebenarnya yang berada di dalam gedung. Apakah memang ini adalah seorang penyusup, seorang manusia tepatnya, atau ini adalah penyusup yang lain, penyusup yang tidak kasat mata. Sosok pengintip yang misterius. Video terakhir ini adalah video yang berasal dari Brandon Costa, yaitu seorang pria yang terbangun oleh suara-suara aneh di luar kamarnya. Dia mulai mengeluarkan ponselnya dan merekam kejadian itu. Tetapi apa yang ditangkap ini membuatnya sangat gelisah dan juga ketakutan. Sekarang menurut Brandon Costa, dia telah bermain dengan papan Ouija beberapa hari sebelumnya. Karena alasan inilah dia percaya bahwa apa yang dia tangkap pada malam itu bersifat paranormal. Secara keseluruhan, insiden ini telah membuatnya ketakutan. Apa yang Brandon tangkap dalam video sangat menyeramkan. Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. Sebuah wajah terlihat mengintip dari balik sebuah horden sebelum menghilang dari pandangan Brandon Costa. Tetapi bagian yang paling menakutkan adalah ketika pintu kamar tidur dari kamar Brandon Costa ini tiba-tiba menutup sendiri. Dan Brandon pun mengingat bahwa ia pernah bermain dengan papan Ouija sebelumnya. Dan banyak orang-orang yang menonton video tersebut terkejut akan hal yang terjadi pada Brandon Costa. Tapi tetap saja apa yang dia temui benar-benar menakutkan dan juga menyeramkan bagi setiap orang yang melihatnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka dengan konten video aneh seperti ini, jangan lupa tulis di kolom komentar agar kita bisa membuat video seperti ini lebih banyak lagi ke depannya. Terima kasih. See you in the next video and stay tuned on Red.